Hai Sobat Akuntansi, pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa kita harus capek-capek menuliskan transaksi ke jurnal umum? Memangnya sepenting itu ya? Jurnal umum adalah tempat pertama kali transaksi dicatat dalam proses akuntansi. Disinilah semua aktivitas keuangan bisnis ditulis secara kronologis, artinya berdasarkan urutan waktu. Bayangkan apabila bukti transaksi yang kita miliki itu menumpuk tanpa kita catat ke dalam jurnal umum. Pastinya kita tidak mengetahui kejadian apa saja yang telah terjadi pada usaha kita. Mencatat di jurnal umum itu penting banget loh, karena jadi dasar utama untuk membuat laporan keuangan. Kalau tidak dicatat, bisa-bisa transaksi terlupakan dan laporan pun menjadi tidak akurat. Manfaat dari jurnal umum itu banyak loh. Salah satunya adalah menyimpan catatan transaksi secara rapi, mencegah duplikasi atau kehilangan data, memudahkan pengecekan saat audit, dan menjadi referensi untuk posting ke buku besar. Untuk mencatat di jurnal umum, kita memerlukan peralatan seperti bukti transaksi yang sah, buku jurnal, alat tulis, alat bantu hitung, dan formulir rekapitulasi jurnal. Apakah kalian sudah pernah melihat jurnal? Berikut adalah contoh dari jurnal umum. Kolom 1 menunjukkan kolom tanggal yang digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Kolom 2 merupakan kolom untuk menuliskan nomor dokumen untuk mencatat nomor bukti transaksi. Di kolom ketiga adalah kolom keterangan digunakan untuk mencatat nama akun yang berkaitan dengan dokumen transaksi. Kolom nomor 4 atau kolom reference digunakan untuk mencatat kode akun. Kolom kelima dan keenam adalah kolom debit dan kredit digunakan untuk mencatat nilai transaksi yang termasuk kelompok debit ataupun kredit. Nah, kalau kamu sudah memahami komponen-komponen yang ada dalam jurnal umum, sekarang bagaimana langkah-langkah untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal umum? Langkah 1 adalah mencatat tanggal transaksi pada kolom tanggal sesuai dengan yang tercantum pada bukti transaksi. Penulisan tahun dan bulan dalam bukti transaksi cukup 1 kali saja. Langkah kedua adalah mengisi kolom nomor dokumen dengan nomor bukti transaksi. Langkah ketiga, pada kolom keterangan, tuliskan nama akun yang mengalami perubahan akibat transaksi. Akun pada sisi debit ditulis merapat ke garis kolom nomor bukti, sedangkan akun pada sisi kredit ditulis lebih menjorok ke kanan, sehingga kedua nama akun tidak sejajar. Tambahkan penjelasan singkat untuk mendukung kolom referensi jika diperlukan. Langkah keempat yaitu mengisi kolom referensi dengan kode akun yang sudah ditetapkan pengelompokannya sesuai dengan ketentuan perusahaan. Dan langkah kelima adalah mengisi kolom debit dan kolom kredit sesuai dengan nilai transaksinya. Berikut ini adalah contoh mengentri transaksi keuangan pada jurnal umum. Pada tanggal 2 Agustus, Agustina menginvestasikan modal sebesar Rp260 juta dengan nomor bukti BKM 0801. Pada jurnal umum, kita akan mengentrikan transaksinya dengan menuliskan tanggal terlebih dahulu, yaitu Agustus tanggal 2. Kemudian nomor dokumen kita isi dengan BKM 0801. Pada kolom keterangan kita isi pada sisi debit yaitu kas di bank, dan kemudian sisi kredit dengan agak menjorok ke samping kanan adalah modal Agustina. Referensi kita isi dengan nomor akun kas di bank dan nomor akun modal Agustina. Pada debit kita tuliskan nominal sebesar Rp260 juta dan sisi kredit sebesar Rp260 juta. Kemudian kita beri keterangan sebagai setoran modal awal. Nah, apakah kalian sudah memahami cara mengentri transaksi keuangan ke dalam jurnal umum?
Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap belajar. Dadah!